Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan pagi ini Allah izinkan kita untuk bisa melaksanakan sebuah kegiatan yang istimewa dan akan melaksanakan kegiatan yang juga tidak kalah istimewanya. Kegiatan yang sudah kita lakukan dan sangat istimewa adalah sholat subuh berjamaah. Sebuah amalan yang kebaikannya sangat kita butuhkan. Banyak kebaikan dari sholat subuh, terutama ketika pelaksanaannya berjamaah. Namun di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man shalla as-subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, Nabi mengatakan bahwa fi dhimmatillah, maka orang tersebut berada pada jaminan Allah, berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijamin, apa yang ditanggung? Tentunya hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan, karena Allah adalah zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka di antara mananya adalah keamanan, rezeki yang baik, keimanan, dan lain sebagainya. Dan kita sangat membutuhkan hal tersebut di Allah. Maka sangat layak, sangat harus kemudian untuk kita bersyukur atas kenikmatan ini. Kemudian amalan lanjutan yang akan kita lakukan yang juga tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan majelis ilmu, thalabul ilmi. Kita akan duduk dalam waktu beberapa menit ke depan untuk kemudian mengkaji, menelaah beberapa keterangan yang harus kita ketahui sebagai seorang mukmin untuk menguatkan iman kita. Amalan yang dicintai oleh para nabi, disukai oleh para ulama, dan banyak keutamaannya, walaupun tidak harus didukung dengan dalil-dalil yang dhaif. Kenapa kita katakan demikian? Karena hari-hari ini, malah mungkin sebelumnya pun, ada sebagian orang ketika ingin mengungkapkan keutamaan sebuah amalan, itu tidak cukup dengan hadis yang sahih. Kalau sekiranya hadis sahih itu sebagai pendukung yang menguatkan hadis yang sahih, bisa jadi kita amalkan, Pak. Bisa jadi kita benarkan. Tapi kadang hadis dhaif yang diungkapkan ini melebihi hadis yang sahih terkait keutamaannya. Contohnya mungkin Pak pernah mendengar satu ungkapan dalam sebuah riwayat, katanya gitu, kalau ada seorang yang alim
lewat ke sebuah kampung, maka azab kubur yang ada di kampung itu akan diangkat oleh Allah selama 40 hari. Kalau ada orang alim lewat kampung gitu, tinggal di sebuah kampung itu kemudian, maka 40 hari azab kubur di kampung itu akan diangkat oleh Allah. Ikhwanullah, ini bisa masuk dalam kategori kultus, Pak. Nabi saja ketika lewat kedua kuburan, beliau mengambil pelepah kurma lalu mematahkannya dan menancapkannya di dua kuburan tersebut. Sampai seorang sahabat bertanya, Rasul, ada apa? Apa yang kau lakukan? Nabi mengatakan, innahuma yu'adzibani. Sesungguhnya dua orang di dalam kubur ini tengah diadab oleh Allah. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, dan keduanya diadab bukan karena dosa besar. Yang satu kata Nabi adalah orang yang tidak menjaga diri dari kencingnya. Konteks hadisnya yastatiru min baulihi bisa difahami ketika kencing sembarangan kelihatan sama orang gitu Pak, di tempat yang terbuka, atau bisa dipahami juga ketika kencing dia tidak memperhatikan percikan-percikan air kencingnya kena ke pakaiannya apa tidak gitu. Dan yang kedua kata Nabi disisa karena dia namimah, suka ngadu-ngaduin orang gitu. Ke si A bilang B, ke si C bilang D gitu. Ujung-ujungnya B dengan ini bertengkar, berkelahi. Namimah. Dan hari ini biasanya banyak muncul nih orang-orang kayak gini, Pak. Untuk kepentingan dalam tanda kutip, hati-hati maafillah. Hati-hati, an-namimah kata Nabi. Berikutnya kemudian Nabi mengatakan, dan aku berharap mudah-mudahan selama pelepah kurma yang ini tidak kering, Allah meringankan siksaan keduanya. Nabi kan orang paling berilmu, Pak. Nabi saja gitu mengatakan, aku berharap mudah-mudahan selama ini belum kering, Allah ringankan siksaannya. Bukan Allah angkat siksaannya. Ini lewat doang, siksaan diangkat 40 hari. Masya Allah, berarti kedudukannya bisa melebihi Nabi, Pak. Ini bisa masuk kategori putus, ya, atau mungkin pernah mendengar satu ungkapan, Pak. Katanya Nabi pernah berpesan kepada salah seorang sahabat. Sahabat yang dipesan ini namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, kata Nabi, duduknya Anda sebentar saja di majelis ilmu, walaupun tidak bawa pulpen, walaupun tidak nyatet, tidak ngapa-ngapain, duduk doang gitu, khairul laka min itqi alfi raqabatin, pahalanya lebih baik bagimu daripada membebaskan 1000 budak. Lalu kemudian dikatakan wa nadruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Tatapanmu ke seorang guru lebih baik bagimu dibandingkan bersedekah dengan 1000 ekor kuda yang digunakan di jalan Allah. Wassalamuka ila alimin, dan ucapan salam kepada seorang guru khairul laka, lebih baik bagi dirimu, min ibadati alfi sanatin, daripada beribadah 1000 tahun. Hebat Pak ya, luar biasa nih Pak. Lihat saja, ngucapin salam saja, duduk saja, nggak ngapa-ngapain, cuma duduk doang gitu. Pahalanya luar biasa. Ikhwan fillah rahimakumullah, cukuplah. Ikhwan fillah rahimakumullah, keutamaan mencari ilmu ini dengan apa yang Rasul sabdakan di hadis yang sahih atau di yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Gak perlu tambah-tambahin, Pak. Karena kalau direnungi gitu jadi agak aneh ujung-ujungnya, Pak. Kok gitu? Jadi nggak masuk akal ujung-ujungnya gitu. Atau mungkin ambil perkataan sebagian para ulama yang fiqh, Pak. Contohnya seperti pernyataan Imam Waqi rahimahullah ketika beliau menasihati Imam Asy-Syafi'i atas permintaan Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i dikatakan syakautu ila Waqi'in an su'i hifdi. Saya pernah mengeluhkan kepada guru saya Imam Waqi tentang kesulitan dalam menghafal.
kesulitan dalam menghafal. Lalu kata Imam Waqi kepada Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu nurun, kata beliau. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Maksudnya, di antaranya kata sebagian para ulama, ini ungkapan yang sangat menarik ketika kita mengibaratkan kehidupan sebagai sebuah perjalanan yang tidak memiliki petunjuk atau cahaya. Nah, ilmu punya peran sebagai itu, Pak. Punya peran untuk menunjuki jalan langkah kita harus bagaimana gitu. Ihwal Maka ihwal kita tegaskan sekali lagi, tanpa hadis-hadis yang dhaifun, ini sebuah hal yang sangat dan perlu kita lakukan, maksudnya talabul ilmi. Malah kita sama-sama tahu Nabi menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Nabi mengatakan wajib mencari ilmu itu bagi setiap muslim. Makanya harusnya selain Bapak ikut kajian, juga Bapak buka buku, baca buku, sering dengar kajian ketika di rumah, di mana gitu. Harus Imam Rahimahullah. Apalagi kalau tidak salah Imam Malik pernah mengatakan, hajatun nasi ilal ilmi bi aktsari hajatihi min at-ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu itu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum, kata beliau. Kenapa? Karena makan minum sehari cukup 1 atau 2 kali. Tapi mencari ilmu nggak cukup, Pak. Terutama kalau kita pengen setiap langkah dan gerak diri kita jadi pahala, maka itu mesti ada pondasi ilmunya gitu. Nggak bisa sebatas kayaknya bagus deh gitu, nggak bisa. Nah, bisa berbahaya kalau demikian, ikhwan fillah wal billah. Kita pernah menyampaikan dulu, Pak, kalau nggak salah minggu lalu apa minggu sebelumnya, tentang kisah Ibnu Umar dengan Sa'id bin Yasar ketika keduanya melakukan safar sampai malam hari, malah sampai menjelang subuh terus mereka melakukan safar di atas kendaraan mereka. Ketika waktu menjelang mau subuh, tiba-tiba Sa'id mengatakan dalam dirinya, fa khasyitu subha fa nazaltu fa awtartu, kata beliau. Aku khawatir subuh datang sebentar lagi, sedangkan aku belum sholat witir. Akhirnya aku memutuskan diri untuk turun dari kendaraan, lalu kemudian sholat witir. Ibnu Umar jalan terus, melanjutkan perjalanannya. Lalu kemudian beres sholat, Sa'id bin Yasar ini kembali naik ke atas untanya dan terus mengejar Ibnu Umar sampai bareng kembali, Pak. Habis bareng begitu Ibnu Umar nanya, "Aina kunta? Ente dari mana?" Dia mengatakan, "Khasyitu subha fa nazaltu fa autartu." Tadi aku khawatir subuh bakal segera datang dan aku belum sholat witir, makanya aku turun aku sholat witir. Ibnu Umar mengatakan, "Alaisa fi Rasulillahi uswatun hasanah?" Bukankah Nabi pernah memberikan contoh terkait keadaan seperti ini? Tiba-tiba kemudian Sa'id terdiam dan mengatakan, "Shadaqta." Engkau benar, kata beliau. Akhbarani bi annahu kana yusallil witra ala ba'akhirih. Pernah datang kepadaku sebuah informasi kalau Nabi melaksanakan sholat witir di atas kendaraannya. Di atas kendaraannya. Ibnu Umar yang mengatakan, ngapain ente harus turun dulu? Kan Nabi pernah sholat witir di atas kendaraan, kenapa nggak nyontoh Nabi gitu mungkin bahasanya. Kita akan berargumen, kan biar tenang, biar khusyuk, biar mungkin gitu alasan kita, karena bisa kebayang di atas kendaraan, unta lagi gitu. Kan pernah yang mungkin pernah naik unta itu semua tubuh bergoyang, Pak. Beda kayak naik motor nyantai gitu. Ya, Allah. Kita akan mengatakan kan biar dapat gitu. Biar dapat mungkin alasannya. Tapi Ibnu Umar mengatakan bukankah dalam diri Nabi ada contoh? Bukankah ada ilmu terkait hal seperti ini gitu? Kenapa enggak ngambil yang ilmu saja? Ya Allah, ini pentingnya ilmu dan talabul ilmi. Ya Allah.
Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali kajian terkait masalah tafsir dan kita akan coba masuk ke surat yang baru yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Salah satu surat yang terpendek ayatnya di dalam Al-Qur'an. Kita sama-sama tahu kalau Al-Asr ini memiliki ayat berapa, Pak? 3. Sama dengan surat apalagi yang 3 ayat? Al-Asr 3 ayat. Ada 2 surat yang lain yang jumlah ayatnya juga 3 ayat. Yang kedua At-Takatsur, At-Takatsur bukan. Al Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat apa itu? Al-Fath, ya. Sama Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Idza jaa idza idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 3 ayat. Lalu kemudian ini wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ayat yang yang pendek-pendek, Pak. Tapi kata para ulama, walaupun ayat ini adalah ayat yang jumlahnya pendek sedikit, tapi kalau orang mentadaburinya, orang merenunginya, maka dia akan menemukan hal-hal yang sangat luar biasa. Kalau dia merenungi, memikirkan, maka dia akan menemukan hal-hal yang indah. Seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, "Lau tadabbarun nas hadhihi surah." Kalau orang-orang mentadaburi surat ini, kata beliau, merenungi, mempelajari, mengkaji surat ini, kata beliau, lawasa'athum. Lawasi'athum, maka sungguh, kata beliau, surat ini akan mencukupi mereka. Akan mencukupi mereka. Di ayat yang lain, bukan di ayat yang lain, di ungkapan yang lain juga beliau pernah mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan ayat selain surat ini, hanya surat Al-Asr saja, maka cukup itu sebagai hujah bagi manusia dan bagi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sebagai alasan bagi Allah untuk mempertanyakan kelak kita pada hari kiamat, ente beramal apa enggak? Dengan surat ini saja, Pak. Karena di dalamnya walaupun kalimat-kalimatnya singkat, tapi ketika dikaji hampir mencakup semua hal. Ini wal asri. Ada sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan ayat ini. Kata beliau, Imam fillah, suatu ketika Amr bin As radhiyallahu taala anhu pernah datang kepada Musailamah al-Kadzdzab. Datang kepada Musailamah al-Kadzdzab. Lalu kemudian setelah itu Musailamah ini sosok yang mengaku sebagai nabi, Pak. Orang tukang bohong lah gitu, kadzdzab. Ketika datang sengaja untuk kemudian nasihatin Musailamah gitu. Lalu setelah itu ada dialog antara Musailamah dengan Amr bin As. Kata Musailamah, coba bacakan kepadaku sebuah ayat yang diturunkan kepada Muhammad. Yang diturunkan kepada Muhammad. Yang kau tahu, kata beliau. Lalu Amr bin As mengatakan ada. Ayat ini malah cukup pendek, kata beliau. Apa ayatnya? Dia bacakan kemudian, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kata Musailamah, itu surat apa? Dia mengatakan wal asri. Tiba-tiba Musailamah terdiam, Pak. Kemudian dia mengatakan, saya juga punya surat kayak gitu, kata beliau.
Langsung otaknya itu, saya juga punya surat kayak gitu kata beliau. Kemudian dia bacain sesuatu Pak, yang dia anggap sebagai wahyu. Apa isinya? Dia mengatakan, ya wabar, anta udunani wasadrun wasairuka hafun nakr. Yang kalau kita artikan, wahai marmut, wahai marmut, sungguh engkau hanyalah dua telinga dan dada, sedangkan sisa yang tubuhmu yang lain adalah lubang dan bolong. Dia bikin bikin tandingan tapi malah error gitu. Ya, makanya kemudian ketika Musailamah bertanya kepada Amr bin As, menurutmu bagaimana dengan ayat yang kubacakan? Bukankah lebih bagus? Apa kata Amr bin As? Beliau mengatakan, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzibu. Demi Allah, antum tahu kalau aku ini orang yang nggak akan percaya sama antum. Jadi ngapain nanya gitu. Ihwal rahimakumullah. Ini ihwal rahimakumullah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau. Surat Al-Asri ihwal rahimakumullah, kalau kita mengutip kepada riwayatnya Imam At-Tabrani, dikabarkan dari Abdullah bin Hafiz mengatakan bahwasanya kana ar-rajulani min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam idza taqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar wal asri innal insana lafi khusrin thumma yusallimu ahaduhuma 'alal akhar. Beliau mengatakan bahwasanya dulu sahabat-sahabat Nabi kalau mereka bertemu kemudian ngobrol, maka sebelum mereka berpisah dan sebelum mengucapkan salam, maka mereka membaca surat Wal Asri terlebih dahulu. Baru setelah itu masing-masing mengucapkan salam dan menjawab lalu berpisah. Makanya ikhwanillah, kalau kita masih ingat zaman masa dulu kita Pak, yang pernah ngalamin kalau kita bubar pengajian, baca Wal Asri. Bubar sekolah, baca Wal Asri. Pernah mungkin ingat. Di kampung saya sering saya gitu. Kayaknya ini sumbernya, Pak. Kayaknya sumbernya ini. Riwayat yang menyebutkan sahabat Nabi ketika ketemu kemudian sebelum mereka pisah baca Wal Asri dulu. Baca Wal Asri dulu ikhwanullah. Ini yang kedua berkenaan dengan surat Al-Asr ini. Baik, kita akan coba bacakan satu persatu ayatnya dan izinkan Anda membacakan beberapa pernyataan dari kitabnya Imam At-Tabari rahimahullah. Sebentar. Di ayat yang pertama, ikhwan fillah rahimakumullah, Allah mengatakan wal asri. Allah mengatakan wal asri yang artinya demi masa. Wal asri demi masa. Imam At-Tabari mengatakan faqa ikhtalafa ahlu ta'wili fi ta'wili qaulihi ta'ala wal asri. Beberapa ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna al-asr. Tentang makna al-asr. Faqala ba'duhum, berkata sebagian dari para ulama, huwa qasmun aqsama rabbuna ta'ala dzikrahu bid-dahri. Faqala al-asru huwa ad-dahr. Sebagian para ulama memaknai al-asr di sini artinya adalah masa, waktu, masa atau waktu. Adapun sebagian yang lain mengatakan bahwasanya al-asr adalah ikhwan fillah, saya kutip perkataannya mana? Bentar. Astagfirullah. Oh, ada ya.
Pendapat yang kedua mengatakan al-asr itu adalah bukan waktu secara umum, melainkan bagian dari waktu, Pak, yang kita kenal dengan waktu asar. Yang kita kenal dengan waktu asar dimulai dari bayangan sebuah benda sama tingginya dengan benda tersebut sampai kemudian bayangan benda tersebut tingginya menjadi 2 kali lipatnya. Itu waktu asar. Namun kata sebagian para ulama, wassawabu, pendapat yang benar adalah ismun liddahar. Asar adalah sebuah nama untuk masa, untuk waktu, mau siang, mau malam, mau sore gitu. Pokoknya semua waktu. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Jadi Allah di ayat yang pertama ini mengungkapkan sumpah dengan makhluknya yaitu waktu. Kenapa bersumpah? Kata para ulama di antaranya ini untuk menguatkan informasi yang bakal datang setelah sumpah itu dikatakan. Kan kita kalau bersumpah begitu, Pak. Demi Allah saya tidak berbohong. Kenapa kita mengatakan demi Allah? Untuk menguatkan pernyataan kita yang tadi kita mengatakan tidak berbohong. Ini yang pertama. Berikutnya kemudian Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Yaqulu inna ibna Adam lafi halaqatin wa nuqsan. Maksudnya adalah semua anak Adam itu berada dalam kehancuran, berada dalam kerugian. Imam As-Sa'di mengatakan kehancuran, kerugian yang dimaksud di ayat ini bisa dipahami dari 2 sisi atau 2 bagian. Yang pertama, orang-orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Yang kedua, orang yang rugi dunianya tapi bahagia akhiratnya, atau orang yang rugi akhiratnya kemudian mungkin bahagia dunianya. Tapi pada umumnya atau kesimpulannya adalah semua manusia berada dalam ancaman untuk jadi orang-orang yang rugi, Pak. Kemudian berikutnya illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal solih. Imam At-Tabari mengatakan illal ladzina saddaqu Allah wa wahhaduhu, maksudnya adalah orang-orang yang membenarkan keberadaan Allah, wa wahhaduhu, dan orang-orang yang mengesahkan Allah, wa aqarru lahu bil wahdaniyati wa ta'ati. Lalu mereka kemudian mengikrarkan keesaan Allah ini dan membuktikannya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amalus sholihat, kemudian diikuti dengan amal-amal soleh yang lain. Wa addaw ma lazimahum min faraidihi, mereka menunaikan setiap hal-hal yang diwajibkan kepada mereka. Wajtanabu ma nahahum anhu an ma'asihi, mereka menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah kepada mereka dari maksiat kepadanya. Wastathnal ladzina amanu minal insan li'anna al-insana bima'nal jam' la bima'nal wahid. Jadi kecuali orang-orang yang membenarkan keberadaan Allah, mengesahkan Allah, lalu berikrar apa yang dia yakini dengan dibuktikan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Lalu berikutnya Allah mengatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan mereka saling nasihatin satu sama lain dengan kebenaran dan saling nasihatin satu sama lain dengan kesabaran. Maksudnya adalah kata beliau wa awsaw ba'duhum ba'dhan biluzumil amali bima anzalallahu fi kitabihi min amrihi wajtinabi ma naha anhu fihi. Maksudnya selain beriman dan beramal salih, orang-orang yang tidak akan rugi dalam kehidupannya dunia akhirat adalah mereka juga orang-orang yang saling menasihatin satu sama lain. Nasihat untuk apa? Nasihat untuk berpegang teguh kepada apa-apa yang Allah turunkan dari kitabnya berupa hukum, perintah-perintah ataupun larangan-larangan.
Rahimakumullah. Dikatakan menurut Qatadah, salah seorang tabi'in, yang dimaksud dengan watawasau bil haqqi, al-haqqi di kalimat ini adalah kitabullah. Jadi maksudnya watawasau bi Al-Quran atau watawasau bil kitabillah. Mereka saling menasehati untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Kemudian berikutnya Allah mengatakan watawasau bis sabr, dan orang yang wa awsaw ba'dahum ba'dan bis sabri alal amal bi taatillah. Mereka orang-orang yang saling menasihati satu sama lain untuk memiliki kesabaran terutama ketika melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya, Pak, sangat simpel. Jadi kalau kita artikan secara umum barangkali Allah mengatakan demi masa semua manusia tanpa terkecuali semua manusia berada dalam kebinasaan dan kesengsaraan termasuk kehancuran. Kecuali kalau mereka beriman kepada Allah, mereka beramal solih, mereka saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Ikhwan fillah, di antara faidah yang bisa kita ambil dari surat ini kata sebagian para ulama, satu, ini berhubungan dengan masalah waktu, Pak. Pentingnya waktu. Kenapa? Karena sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah menunjukkan itu hal yang sangat urgent dan penting, Pak. Kayak kita menyebut demi Allah karena Allah adalah yang maha luar biasa. Kita bersumpah atas namanya gitu. Maka begitu pula kita kalau bersumpah dengan nama makhluknya. Dengan menyebutkan demi waktu, menunjukkan waktu ini sangat penting. Memang demikian. Kalau tanpa waktu kita akan kesulitan. Gak bisa membedakan mana besok, mana sekarang. Mana tahun lalu, mana tahun depan gitu. Makanya kata para ulama, ditambah waktu menjadi penting karena di waktu itulah kemudian kita bisa melakukan amal-amalan. Ini poin yang pertama. Faidahnya surat ini berhubungan dengan masalah pentingnya waktu. Maka setiap kita harus memperhatikan setiap waktu yang kita lalui. Terutama Ikhwanullah, kata sebagian para ulama yang lain, waktu yang berkenaan dengan asar. Karena sebagian para ulama ada yang memahami waktu tersebut adalah waktu asar, bukan waktu secara umum. Dan kita sama-sama tahu, Ikhwanullah, kalau sholat asar itu atau waktu asar itu waktu yang sangat istimewa. Di antaranya Nabi pernah mengatakan berkenaan dengan asar ini adalah kalau ada perintah ibadah lalu orang santai-santai, maka itu bisa menunjukkan kemunafikan dalam dirinya. Nabi pernah menyebutkan sebuah ungkapan, di antaranya kata Nabi SAW, man taraka salat al-asri habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amal-amalnya pada hari itu akan gugur. Akan gugur kata Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan di hadis yang lain, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang bisa melaksanakan sholat di dua keadaan yang dingin, maka dijamin masuk surga. Dua sholat ini maksudnya adalah sholat asar dan sholat subuh. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah oleh kalian, peliharalah oleh kalian sholatmu dan juga sholat al-wusta. Apa sholat al-wusta? Kata para ulama, sholat al-wusta adalah sholat asar. Kenapa? Karena kebanyakan orang lalai melaksanakan sholat di waktu ini. Dan kita pun sama-sama sadar Pak ya, sholat asar itu sholat yang agak serba tanggung seolah begitu. Pulang kerja, kadang macet, nyampe rumah capek gitu. Tapi ketika orang mampu mengerjakannya luar biasa, ini pahalanya sangat besar. Ini yang kedua, keutamaan waktu, terutama waktu sholat asar.
Berikutnya kemudian, rahimakumullah, di antara faedah yang lain yang disebutkan oleh sebagian para ulama berkenaan dengan ayat yang tadi kita bacakan adalah sebentar. Mana? Sebentar, Pak. Ayat tersebut memberikan sebuah ungkapan bahwasanya kebahagiaan seorang manusia, kesuksesan seorang manusia itu tidak terikat dengan apa yang dia miliki dari kehidupan dunia, tapi terikat dengan apa yang dia miliki dalam hatinya, yaitu berupa keimanan. Allah tidak mengatakan yang bahagia, yang tidak sengsara orang yang punya banyak uang, tidak. Tapi Allah mengatakan justru orang yang bahagia adalah yang beriman dan beramal solih. Dan kita pun bisa menyadari akan hal itu. Tidak sedikit orang-orang yang punya kenikmatan dunia, tetapi tidak merasakan ketentraman dalam hatinya. Ikhwanullah. Ada dua orang yang sakit, Pak. Sakitnya sama, penyakitnya sama. Tapi ketika yang satu meyakini atau iman kepada Allah, yang satu tidak, yang lebih bahagia yang mana, Pak, kira-kira? Pasti yang yakin kepada Allah. Dia akan menyadari bahwasanya ini bagian dari ujian untuk dirinya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang enggak yakin tentang adanya hari kiamat, enggak yakin kepada Allah, mungkin bisa ngambil jalur pintas, Pak. Udah jenuh, udah capek, bosan, ambil pisau bunuh diri, selesai gitu. Kenapa demikian? Tidak ada keyakinan dalam dirinya. Jadi sebenarnya makin kuat keyakinan kita kepada Allah, akan makin bahagia kehidupan. Kenapa? Karena gitu, Allah. Setiap kali ada sesuatu, tenang, ada Allah kok, tenang, ada Allah kok gitu. Tapi makin jauh, maka kita akan mengedepankan logika sama kekuatan kita. Padahal kalau logika itu nggak semuanya benar, atau akan menyandarkan hal tersebut kepada kemampuan kita. Tenang, kita contohnya, Pak, masih ingat dengan kisah yang pernah kita bacakan berkenaan dengan sahabat Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ketika di perang Jamal manggil anaknya, lalu berpesan kepada anaknya mengatakan, "Nah, Bapak merasa di peperangan ini Bapak akan meninggal. Perkara yang paling Bapak takutin kalau Bapak wafat hari ini adalah masalah hutang. Hutang Bapak sangat banyak. Maka aku minta kepadamu, jual semua aset yang Bapak miliki, tutupi hutang-hutang Bapak." Lalu kata beliau, kalau kamu menemukan kesulitan ketika bayar hutang, jangan sungkan, jangan ragu untuk minta bantuan kepada majikan Bapak. Abdullah bin Zubair, putranya Zubair bin Awam mengatakan, "Pak, sebentar, Bapak kan nggak punya bos, nggak punya kerjaan, nggak pernah dagang, nggak pernah bertani. Siapa majikan yang Bapak maksud?" Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala majikan Bapak. Kita kan budak, kita kan hamba, kata beliau. Berarti majikannya Allah gitu, bosnya Allah. Minta kepada Allah. Betul, kemudian singkat cerita Zubair bin Awam meninggal dunia di perang tersebut. Setelah perang selesai, Abdullah bin Zubair melaksanakan amanah bapaknya. Dia bayar semua hutang ayahnya. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, ketika aku menemukan kesulitan untuk bayar hutang bapak-bapakku, aku kemudian menengadahkan kedua tangan, mengatakan, wahai majikannya Zubair, aku minta kepadamu tolong bantu lunasin hutang-hutangnya Zubair. Karena Zubair bapakku pernah berpesan kepadaku, begini, Pak. Apa kata Allah berikutnya? Beliau mengatakan, demi Allah, setiap kali ada kesulitan, Allah mudahkan urusan bayar hutang. Allah bikin mudah, lihat bagaimana Rasul dengan Abu Bakar ketika di gua Hiro, di gua Thur, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu orang-orang Quraisy datang ke depan mulut gua, Pak.
Itu kan Abu Bakar khawatir banget. Kenapa? Dia dahulukan logikanya. Dia mengatakan Rasul, ini kalau orang Yahudi nengok begini aja tuh gitu. Lihat ke bawah, pasti akan ketemu dengan kita, akan melihat kita. Takut banget gitu. Apa kata Nabi? Pendapatmu bagaimana kalau ada orang berdua Allah ketiganya? Aman nggak kira-kira? Abu Bakar kemudian tenang setelah itu. Ya Allah, karena memang demikian kecil guanya, orang di depan mulut gua, tapi subhanallah. Tidak kemudian mereka melakukan apa yang seperti ditakutkan sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini kebahagiaan itu terkait masalah keimanan, Pak. Kita mohon maaf, coba pernah mungkin berpikir, Pak, perasaan rumah sudah bagus, uang juga tabungan ada, mobil juga sudah punya, udah lengkap lah gitu. Tapi kadang untuk punya anak lebih dari apa yang kita miliki hari ini, suka ada kekhawatiran. Takut nggak bisa ngasih rezeki, takut nggak apa gitu. Oh, dulu para sahabat kan luar biasa, sampai kita mengatakan seorang sahabat anaknya 36. 30 kenapa? Karena gitu, masalah hati, Mbak, keyakinan dari dulu. Dulu ya orang tua kita, Mbak, kan dengan tenangnya mengatakan, tenang ya Allah gitu. Dan itu keyakinan mereka. Ihfazallahu. Kita yang udah jelas segalanya, gaji bulanan terus datang, nggak akan mungkin terkurangi gitu. Tetap aja masih merasa khawatir, galau, nggak tenang gitu, nggak bahagia gitu. Malah kadang ya begitu, kita nggak bisa menikmati apa yang kita miliki. Di antaranya alasannya adalah ini, Pak, masalah hati, masalah keimanan. Masalah keimanan, ihfazallahu. Ini faedah yang kedua, bahwasanya kebahagiaan seseorang itu bukan terletak pada apa yang dia miliki dari kehidupan dunia, melainkan masalah ini. Maka kuatkan, Pak, di sini. Berikutnya yang menarik juga pernyataan sebagian para ulama terkait masalah hikmah atau faedah dari ayat ini adalah berhubungan dengan masalah ternyata kebahagiaan seseorang juga terletak pada kebahagiaan orang lain. Apa kalimatnya? Tadi watawasau kalimatnya. Saling nasihat menasehati. Saling nasihat menasehati. Jadi ternyata kebahagiaan salah kalau kemudian cuma mikirin diri sendiri gitu. Tapi harus ada unsur tauji, unsur nasihat kepada orang lain. Terutama nasihat untuk melakukan atau gini mungkin sederhana ya Pak. Kan Bapak akan sangat bahagia kalau anak Bapak yang dinasehatin ngikutin arahan Bapak, pasti akan sangat bahagia. Nah begitulah kebahagiaan yang Allah. Jadi kalau ada orang berusaha bahagia dengan hanya memikirkan diri sendiri, dia nggak akan mencapai titik kebahagiaan sampai kapanpun. Yang ada, dia nggak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena gitu, kita punya karakter, punya sifat, punya jiwa yang kalau sudah terpenuhi A, pengen yang B. Dan nggak akan pernah terpenuhi sampai kapanpun. Maka pastikan, apalagi Nabi pernah mengatakan, Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, kata Nabi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba tersebut menolong hamba yang lain. Artinya ada apa? Ada unsur lain yang mendukung munculnya kemenangan, kebahagiaan, kesenangan gitu, Pak. Ketika kita mampu membahagiakan orang lain, ini poin yang berikutnya. Lalu dikatakan selanjutnya, tusabbitu anna ahla syirki wa man sara ala nahjihim mimman balaghahumul Islam wa lam yattabi'u hadiyahu. Ditegaskan pada ayat ini bahwasanya orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah atau orang-orang yang mengikuti langkah-langkah mereka adalah orang-orang yang sampai Islam cuman mereka tidak mengikuti petunjuk dari Islam. Atau wa minal muslimina al-usatu, kalau ada orang-orang Islam tetapi mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, khasiruna khusranan syadida.
Merekalah orang-orang yang akan mengalami kerugian yang sangat besar. Saya ulangi, beliau mengatakan, ditegaskan pada ayat ini, orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah atau orang Islam tetapi bermaksiat, maka mereka akan dapat kerugian. Kan syaratnya 4 tadi Pak, iman, amal solih, kemudian saling nasihati tentang Al-Quran, dan saling nasihati tentang kesabaran. 4 Pak. 4 karakter kalau ingin bahagia, hilang salah satunya. Contoh begini, sederhananya, kita punya keluarga, lalu punya anak yang udah katakanlah membuat kita nggak nyaman lah Pak. Sampai kita kemudian kesel dan tidak mau berdialog, diskusi, ngobrol sama dia. Dan kita mencari kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Katakanlah kita bahagia Pak, punya segalanya. Tapi kalau kemudian dengan informasi anak kita begini, akan bikin nyaman atau tidak Pak? Pasti tidak. Jadi nggak enak walaupun kita sedang bahagia gitu. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Maka penting di sini untuk mewujudkan hal tersebut, tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Dan terakhir kata para ulama, ihwanillah, di ayat ini Allah menyebutkan tentang keutamaan sabar. Tentang keutamaan sabar yang menjadi penyebab seseorang akan makin merasakan kebahagiaan. Apa itu sabar? Saya ngutip perkataan sebagian para ulama yang menyebutkan sabar adalah keridoan hati menerima segala ketentuan Allah tanpa ada keluhan, tanpa ada cacian, tanpa ada perbuatan kedoliman karena ketidaknyamanan. Itu sabar. Saya ulangi, ketenangan hati menerima segala ketentuan Allah tanpa ada keluhan, maksudnya tanpa ada hati ini menggerutu, tanpa ada cacian, lidah dijaga tidak keluar kata-kata yang kotor atau yang menyebalkan atau apalah gitu, dan tidak ada bentuk kezaliman dari anggota tubuh karena merasa nggak nyaman. Jadi kasarnya kalau ada orang datang tiba-tiba meludahin kita, ya sabar itu ya, sabar itu ya udah diem gitu Pak, enggak, iya mah, enggak gitu. Alhamdulillah. Dan sabar tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Tetapi walaupun demikian, alhamdulillah, jangan dipahami sabar tidak melakukan tindakan apa-apa. Tetap sabar, di antara bentuk sabar juga ketika didolimi hijrah. Ketika diperangi, dilawan, bisa dipahami dengan sabar. Karena lihat nanti level bentuk kedolimannya seperti apa seandainya itu berhubungan dengan kedoliman. Ini sabar di antara makna secara umum. Tetapi juga kata sebagian para ulama, sabar ada yang mengatakan difahaminya tergantung dengan konteksnya, Pak. Karena sabar terbagi 3, ada sabar dalam ketaatan kepada Allah, ada sabar menghadapi kemaksiatan, ada sabar ketika ditimpa musibah. Sabar ini walaupun tiga-tiganya harus sabar, tapi maknanya berbeda. Sabar dalam ketaatan kepada Allah dipahami, menahan diri untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Ketika Bapak contohnya sholat tarawih dengan imam yang panjang, butuh sabar di sini. Butuh sabar. Gitu. Atau kemudian sabar yang kedua, dihadapkan dengan kemaksiatan. Bapak hadir ke sebuah tempat, orang-orang lagi ngobrol, katakanlah kalau di kampung itu istilahnya di tempat ronda gitu Pak, pos ronda. Pas duduk, lagi ngomongin orang, lagi ngegibahin orang. Ini perlu sabar di sini Pak. Gimana sabarnya? Imma Bapak tegur mereka untuk menghentikan pembicaraan mereka, atau Bapak pergi dari tempat tersebut. Bukan malah kemudian diam, lalu ujung-ujungnya malah ikutin manasin. Benar tuh, Anda juga lihat kemarin tuh gitu. Gak gitu. Alhamdulillah. Kemudian sabar dalam musibah tadi, Pak. Mana yang lebih utama antara sabar dalam ketaatan, menghadapi kemaksiatan,
Dan musibah yang paling luar biasa adalah kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian kesabaran menghadapi kemaksiatan, dan yang paling rendah levelnya adalah kesabaran ketika kena musibah. Sampai kata sebagian para ulama, sabarnya Nabi Ayub 6 tahun dilanda musibah oleh Allah berupa penyakit tidak lebih baik dari sabarnya Nabi Yusuf menahan godaan seorang perempuan untuk berbuat maksiat kepada Allah, walaupun cuma beberapa saat saja. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, sabarnya orang yang terkena musibah itu sabar yang tidak ada pilihan. Ada pilihan, Pak. Ya udah, ya mau gimana lagi? Kan nggak bisa sembuh, langsung sembuh, nggak bisa kan? Udah. Tetapi sabarnya ketika dihadapkan dengan maksiat ada dua pilihan, antara mengikuti kemaksiatan itu atau meninggalkan kemaksiatan tersebut. Jadi di sini ada perang, Pak. Iman dengan itu perang itu di sini ada gitu. Lakukan nggak ya? Lakukan nggak ya? Gitu. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, alhamdulillah kita tambahkan beberapa hal yang bisa menguatkan kesabaran seorang manusia. Pertama, yang bisa menguatkan kesabaran seseorang adalah orang ini harus meyakini kalau hidup ini akan terus diiringi dengan ujian. Ini poin yang pertama, alhamdulillah. Harus meyakini kalau hidup ini akan senantiasa terus diiringi dengan ujian. Berikutnya kemudian dia harus menguatkan keimanan, terutama berkenaan dengan setiap yang terjadi pada dirinya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ta'widun nafsi 'ala sabri, membiasakan diri untuk terus bersifat sabar. Nabi mengatakan, "Man sabbara tasabbaru alaihi." Barang siapa yang berusaha untuk memiliki sifat sabar, maka Allah akan bikin dia menjadi orang yang sabar. Jadi sabar itu perlu latihan, Pak. Ya. Sabar perlu latihan. Ini di antara 3 hal yang disebutkan oleh sebagian para ulama tentang bagaimana agar kita bisa sabar. Sekali lagi tadi, menguatkan ilmu tentang keimanan kepada takdir Allah. Yang kedua, meyakini bahwasanya dunia tidak akan lepas dari ujian. Yang ketiga, membiasakan diri untuk bersifat sabar. Baik, rahimakumullah, sepertinya itu yang bisa Anda sampaikan di kesempatan pagi ini. Kurang dan lebihnya Anda mohon maaf. Kalau ada yang mau didiskusikan sebelum tutup, silakan. Mungkin boleh 1-2 pertanyaan. Kalau ada. Baik, kalau tidak ada, terakhir barangkali rahimakumullah, sebagian para ulama menambahkan bahwasanya hakamallahu ta'ala bil wa'idi syadid. Ketika Allah mengatakan semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, maka ini bukan sekedar informasi kata beliau. Tapi ini juga merupakan ancaman dari Allah bagi mereka yang tidak beriman, tidak beramal solih, tidak melakukan kebaikan berupa amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka terancam dengan kerugian, Pak. Jadi bukan informasi saja, melainkan juga ancaman. Kalau Allah bakal berikan kerugian bagi orang yang enggak beriman, yang enggak beramal soleh, tawasau bil haqqi sama tidak tawasau bis sabr. Maka bagi kita yang mengharapkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan dalam hidup, mari sama-sama kita berupaya untuk mengamalkan tips kebahagiaan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.